seberapa siap pemerintah kita beralih dari pola kerja birokrasi yang kaku menuju sistem yang adaptif responsif terhadap krisis global. Oke, sudah jadi pengetahuan kita bersama bahwa akhir-akhir ini selama sebulan ini kita digoncangkan oleh fenomena konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Amerika Serikat Israel dengan Iran. Fenomena konfliknya itu sudah bukan sekedar konflik yang terkait dengan persenjataan, lalu terkait dengan fenomena kemanusiaan, yaitu banyak daerah-daerah dan banyak masyarakat yang terdampak karena ada proses perang tadi misalnya. Tapi kalau dilihat dari problem yang lebih luas, pertama efek ekonomi. Ekonomi di sini pertama adalah energi, karena Timur Tengah khususnya di Iran itu adalah 20% dari sirkulasi minyak itu ada di sana, dan minyak adalah salah satu komponen terbesar dalam proses industri. Maka sudah mulai terasa hari ini beberapa negara melakukan pengadaptasian terhadap kenaikan harga minyak, termasuk di Amerika sendiri kan, masyarakat Amerika sedang mengalami kenaikan harga minyak di negaranya, maka mereka melakukan protes terhadap pemerintah terutama dengan perang. Di tempat lain tetangga kita di Malaysia, di Singapura, di India, di Thailand dan segala macamnya, masing-masing pemerintah sudah melakukan kebijakan-kebijakan yang beradaptasi terkait dengan kenaikan harga minyak dunia, dan akhirnya mereka juga berpikir ulang tentang bagaimana anggaran mereka dialokasikan untuk pembelian minyak, karena minyak lagi-lagi komponen paling utama dan yang dihitung dalam industri. Nah, bagaimana Indonesia? Sampai hari ini pemerintah Presiden Prabowo memang memiliki kebijakan tidak akan menaikkan harga BBM yang disubsidi. Sedangkan yang tidak disubsidi misalnya Aftur sudah dinaikkan sekian persen. Pasti itu sudah mulai berdampak kan, kenaikan harga tiket pesawat sudah berdampak. Dan nantinya kenaikan tiket pesawat itu akan berdampak juga kepada logistik ya, terkait yang paling kan barang-barang ada yang memang dikirim melalui jalur logistik lewat pesawat. Nah, di satu sisi memang kelihatan keberpihakan pemerintah Prabowo untuk tidak menaikkan harga BBM karena tahu kalau itu dinaikkan maka snowball efeknya luar biasa. Kalau minyak BBM dinaikkan, maka akan naik harga angkutan naik terkait dengan harga harga distribusi terkait dengan harga harga pengadaan bahan-bahan segala macam. Itu nantinya ekonomi masyarakat, terutama ekonomi masyarakat yang kelas bawah itu akan semakin sulit gitu ya. Nah, apa isunya terkait dengan tadi masalah apakah pemerintah siap beralih birokrasi? Kenapa birokrasi? Karena memang manajemen pengelolaan negara ini terpusat di birokrasi. Nah, hari-hari ini banyak tuntutan kepada Presiden Prabowo. Birokrasi dalam konteks adalah kementerian. Kementerian kita memang di era Presiden Prabowo itu sangat gemuk sekali, dan itu banyak dikritik oleh banyak orang. Jadi banyak pengamat mengkritik bukan saja jumlah kementeriannya itu bertambah, badannya bertambah, juga strukturnya bertambah. Di sana ada menteri yang bukan saja punya wakil lebih satu, tapi ada punya 2 dan 3. Dengan adanya ditambahnya struktur, maka di situ ada cost yang tinggi. Nah, dalam kalau kondisi masyarakat, kondisi negara, kondisi pemerintahan, kondisi ekonomi global yang sedang baik-baik saja, ya sebetulnya tidak apa-apa birokrasi itu. Tapi kalau dalam kondisi yang tidak normal seperti sekarang, pemerintah itu butuh cepat melakukan eksekusi, pemerintah itu butuh cepat melakukan kebijakan, pemerintah butuh cepat melakukan adaptasi. Ya idealnya birokrasinya adalah birokrasi yang efisien, idealnya birokrasi yang efektif, dan itu adalah struktur yang minimalis gitu loh. Nah, maka tuntutan kalau untuk menghadapi gejolak ekonomi mungkin di bulan-bulan April ini belum terlalu
terasa gejolak. Tapi nanti kalau perang itu terus berlanjut, lalu ekonomi internasional semakin berdampak yang sangat berkaitan, maka kemungkinan di bulan Mei dan bulan Juni itu akan semakin berat. Nah, ketika problem masyarakat itu berat, problem ekonomi berat, nah pemerintahnya harus pemerintah yang cepat, pemerintah yang adaptatif. Apakah pemerintah siap? Harus siap. Gitu. Nah, harus siap untuk meninggalkan pola birokrasi yang gemuk, meninggalkan pola birokrasi yang oversize, pola birokrasi yang kaku. Nah, adaptatifnya salah satunya adalah pemerintah juga harus mau menerima kritikan, pemerintah harus mau menerima saran. Nah, yang hari-hari ini kelihatannya banyak gugatan terhadap pemerintah, kok pemerintah dianggap tidak mau menerima pendapat dari pihak lain gitu ya, dalam bahasa politik kan oposisi seperti itu. Seharusnya pemerintah berterima kasih ke para pengamat, lalu para akademisi itu kan ketika mengajukan opsi-opsi tawaran berdasarkan riset, berdasarkan keilmuan, dan itu harusnya menjadi suplemen bagi pemerintah. Mereka juga berbasis data kan. Mungkin memang cara penyampaiannya saja mungkin ya beda dengan birokrasi. Kalau birokrasi kan menyampaikan menyampaikan pandangannya itu kan punya struktur karena dia ada di bagian di dalam. Tapi kalau teman-teman akademisi, teman-teman pengamat itu kan mereka tidak punya problem emosional, tidak problem problem birokrasi. Mungkin cara penyampaiannya mungkin dianggap yang tidak sesuai dengan standar. Tapi harusnya jadi suplemen karena basisnya data. Dan basis datanya bukan data yang data yang biasa, karena mereka adalah para expert segala macam, aslinya datanya yang sudah dianalisis dengan baik. Karena kalau pemerintah tidak siap dengan pola pengambil kebijakan yang masih mengandalkan birokrasi yang kaku seperti sekarang, termasuk menerima masukan juga yang tidak mau menerima masukan yang berbeda, maka kita akan kesulitan dalam menghadapi gejolak global yang semakin tidak bisa diprediksi gitu ya.